Selamat pagi, masih tetap semangat, masih tetap sukacita dan setia menantikan program Sarapan Sorgawi bersama Miss Grace beserta seluruh keluarga besar SKBB. Mari kita menaikkan pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam Kau berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bapa, tidak putus-putusnya kami mau katakan kepadamu, kami bersuka cita karena setiap pagi dari Senin sampai Jumat khususnya kami selalu dikenyangkan dengan firman-Mu. Bapa, hamba juga mengucap syukur meskipun hamba ini bukan siapa-siapa, tetapi hamba mau belajar untuk setia menyampaikan apa yang Tuhan mau hamba sampaikan kepada setiap siswa-siswi SKBB khususnya para kerabat dan para sahabat. Tuhan, hamba percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, memberikan pengertian yang lebih lagi karena apa yang hamba sampaikan sebagaimana dengan kemampuan hamba sangat terbatas. Dan hamba percaya Roh-Mu yang kudus yang terus mengajar, memimpin setiap kami, memberikan kami pengertian, hati yang bijak untuk mengerti maksud daripada setiap firman Tuhan. Berbicaralah, kenyangkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah 3 hari kita mendengarkan bagaimana kita boleh mengalami kasih karunia Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada hari ini, hari Jumat, kita kembali mau melanjutkan pengajaran ini. Kita membuka Matius pasal yang ke-10, Matius pasal ke-10 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, kalau kita perhatikan selama Senin, Selasa, dan Kamis kita membaca Matius pasal 4 ayat 23 dan Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Ada kata bahwa Yesus berkeliling Galilea, Yesus berjalan dari kota dan desa-desa untuk apa? Memberitakan, mengajar, memberitakan Injil, dan juga untuk melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. Dan hari ini di dalam Matius pasal 10 ada satu persamaan dan juga ada satu perbedaan. Persamaannya adalah kuasa untuk melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Tetapi dikatakan Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberikan kuasa kepada mereka. Kuasa apa? Kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bahkan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Anak-anak yang Tuhan sayang, mungkin usiamu baru 5 tahun. Usiamu baru 6 tahun dan 7 tahun. Atau usiamu 18 tahun. Atau ada opung saat ini, ada popo, ada oma, ya ada opa yang ikut mendengarkan. Oh, saya sudah 70 tahun.
Firman Tuhan pagi hari ini tidak menyebutkan usia, tetapi Tuhan memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kepada murid-muridnya. Ya, dikatakan ada ke-12 murid. Mungkin kamu bilang saya bukan muridnya. Saya mau katakan murid-murid Yesus saat itu adalah rasul-rasul. Ya, ada Rasul Petrus, ada Rasul Yohanes dan yang lainnya. Ya. Tetapi bukan berarti kuasa itu hanya untuk mereka. Karena kita pun adalah murid-muridnya Tuhan. Kita pun orang yang percaya kepada Yesus merupakan murid-muridnya Kristus. Murid-muridnya Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu kita juga mempunyai kuasa yang sama. Kuasa yang daripada Yesus Kristus Tuhan. Bukan kuasa dukun, bukan kuasa sihir, bukan kuasa jahat, tetapi kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan dan mengusir roh-roh jahat. Anak-anak pagi hari ini, Tuhan ajarkan kita kasih karunia di dalam Tuhan Yesus yang kita bisa nikmati, yang kita bisa dapatkan adalah kita diberi kuasa untuk mengalahkan si jahat, mengusir si jahat, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya, karena di dalam dirimu sudah diberikan kuasa, karena di dalam diriku sudah diberikan kuasa daripada Yesus Kristus Tuhan sendiri, artinya roh jahat dapat kita tolak. Ya, roh jahat dapat kita tolak dan pasti dia lari karena diberi kuasa untuk mengusir. Kalau kita nggak punya kuasa, dia nggak akan lari kalau kita usir. Seperti ada kisah di Kisah Rasul, ada anak Imam Skewa. Imam Skewa ini adalah imam yang bukan imam di bait Allah, tetapi imam di rumah-rumah penyembahan kepada berhala begitu, ya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, anak-anak Imam Skewa. Tetapi ketika mereka melihat rasul-rasul mengusir setan, mengusir roh-roh jahat atas nama Yesus Kristus Tuhan, mereka juga ikut-ikutan. Padahal mereka belum menjadi murid Kristus, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Roh jahat berbalik menyerang mereka. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, kita pengikut Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberi kuasa. Sebab itu, mau gak saat ini kita menikmati itu? Kalau mama bilang, nanti mama kasih coklat, ya. Lalu mama kasih coklat, kamu lihatin aja coklat kamu itu. Sampai kamu ngeces-ngeces, tapi kamu tidak makan coklat itu. Lalu mama bilang, kenapa kamu tidak makan? Mama sudah berikan kepada kamu dan kamu boleh makan. Ya, mama gak mungkin ambil coklat itu lalu jejel-jejelin ke mulut kamu. Gak. Mama mau kamu ambil dan kamu makan, nikmati. Demikian juga Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita ini semua adalah murid-murid Kristus. Kenapa? Apa buktinya? Karena setiap hari melalui Roh Kudus kita diajarkan firman Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan. Baik sarapan sorgawi, di ibadah-ibadah. Kamu baca buku renungan, buku saat teduh. Kamu baca Alkitab. Itu artinya Tuhan sedang mengajar kamu dan kamu sedang belajar. Artinya apa? Kita murid Kristus. Dan karena kita murid Kristus, kita juga diberikan kuasa. Wow! Bukan kita menjadi bangga akan hal ini? Bukankah kita patut bersuka cita? Anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabat. Jadi jangan lagi kita mau tertipu seolah-olah kita dikuasai oleh roh jahat. Tidak, kita bisa usir. Ya, in the name of Jesus.
Dalam nama Yesus. Enyah engkau roh jahat. Nah, hari ini, pagi ini Tuhan ingatkan itu lagi. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Penyakit dosa, kelemahan dosa, banyak hal. Kamu sanggup artinya untuk menolak, untuk keluar dari situ. Kamu sanggup hidup sehat. Kamu sanggup melakukan hal yang benar. Kamu sanggup melakukan firman Tuhan. Karena di dalam diri kamu ada kuasa yang melenyapkan segala kelemahan dan penyakit. Kamu sanggup keluar dari pengaruh yang jahat karena kepadamu sudah diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Anak-anak yang Tuhan sayang, para kerabat dan sahabat, mari kita mau menyambut, kita mau memberi respon yang benar. Tuhan panggil kita menjadi murid-Nya. Dan bukan hanya dipanggil saja, tetapi kamu diberi kuasa. Saya diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi tidak ada alasan roh jahat untuk menguasai saya dan kamu, karena kita punya kuasa untuk mengusir mereka yang jahat itu. Lalu untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, artinya kita diberikan kuasa untuk mampu hidup sehat. Sehat, hidup sehat bukan berarti harus kaya. Menjaga kebersihan, apalagi masa pandemi ini, ikuti protokol, hati-hati di dalam segala perkara. Jangan sampai melanggar protokol kesehatan. Iblis senang karena dengan demikian dia dapat menyerang kamu. Mari anak-anak yang Tuhan sayang, kita mau bersuka cita buat kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Kita memiliki kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Dia memanggil kita menjadi murid-Nya. Kita diberikan kuasa, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesanggupan untuk hidup benar, untuk hidup sehat, untuk hidup keluar dari segala kelemahan, artinya hidup di dalam kekuatan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mendengarkan pujian ini. Satu kesaksian yang luar biasa. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib tak dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib tak dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali bahwa di tengah-tengah pandemi di mana ada kesulitan,
yang kami seringkali alami. Ternyata kami mendengar firman-Mu, kami telah dipilih menjadi murid-Mu, dan kami memiliki kuasa untuk mengusir segala perkara-perkara jahat yang coba-coba menguasai kami, untuk keluar dari kelemahan, untuk bangkit hidup sehat, lepas dari penyakit. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami tidak memperdulikan protokol kesehatan. Kami tahu kami diberi kuasa untuk menang, kami diberi kuasa untuk tetap sehat. Sebab itu kami mau pakai. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni keteledoran kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk para orang tua kami. Berkati mereka. Uang sedikit demi sedikit mereka kumpulkan supaya kami sehat. Berkati ya Tuhan. Meskipun yang kami lihat makanan itu mungkin membosankan, tetapi Bapa berikan kami kemampuan untuk menikmatinya dengan penuh ucapan syukur, dan berkati makanan itu menjadi kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati ayah ibu kami, berkati Tuhan sanak saudara kami yang memelihara setiap kami. Berkati mereka dan terutama berikan kesehatan dan sukacita penuh. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba mengucap syukur dan hamba percaya Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Ada kuasanya di dalam dirimu. Kuasa untuk mengusir si jahat yang ingin menguasaimu. Kuasa untuk bangkit dari kelemahan. Kuasa untuk memiliki kesehatan, kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sampai bertemu di hari Senin. Tuhan memberkati.